Ya Bu, bentar. Lebih yang salim tapi tepi. Enggak. Bisa nggak ganggu? Panggut. Ya. Bisa ulah. Bisa ulah. Kunaon? Oh, pingsan. Alah sih deh, aku pingsan lagi. Pingsan. Istrina pingsan? Oh, biasa kan. Lewat. Ya. Ya. Hari dangun. Udah tiis. Tiris geningan di dia mah. Kangen apuna. Main. Ini teh adiknya ibu. Ini teh yang adiknya. Ini kakak, jadi kak Aher teh saya adiknya. Oh, jadi ini teh adik kakak ipar. Kakak ipar. Oh, Heru, kakaknya ibu. Asli orang sini. Asli orang Cikareo, mamahnya mah di Cikareo, di sini mah jadi mukim. Oh, Heru teh orang Cikareo. Di sini teh rumah siapa ini? Beli Dari orang Patro. orang Pak beli. Adik kakak. Ya. Adik kakak beli. Heru yang di sana. Ini yang Aher itu yang saya. Oh, kelas berapa anaknya? Itu Oh, anaknya dua. Enggak, ini mana saya. Oh, anak ibu. Ini mah bukan karena jantung, bukan pingsan biasa. Teh, bukan teh. Teu naon abdi mah moal naon. Kan dia teh bade kan tinggal. Kurang ngok we silaturahmi, alhamdulillah Pak, doa kunjung sehat, sing panjang di Mak teh siapa? Mak teh abi mata tangga, dia teh wargi kena itu saudara. mama. Ya, kita dulu. Astagfirullah. Teh. Ya pas siapa tahu datang ke sini malah saya ikut bantu kesulitannya, ya. Tetehnya bangun, sok semangat. Sabar sih dong. Semangat. Ya, semangat teteh. Udah. Dah sok Cik kalau tuh semangat. adiknya nak kelas si mamanya. Ah, udahlah nanti jauh. Udah, Pak? Oh, udah. Semangat tetehnya, ya. Buka. Punya anaknya berapa dengan Satu. Heru tuh? Baru satu. Nikahnya sudah berapa lama? Berapa lama ini? Ayah. Terus berapa tahun saya nikah? 2018. 2018. Ini nggak dek-dek. 10 Sudah. tahun katanya. Enggak, 8 tahun. 8 tahun. Ya. Sok teh nggak apa-apa, saya mah bukan untuk masalah apapun. Saya ini datang karena kan begini, kan ketemu di Polda sama suami teteh. Kemudian ngasih tahu alamatnya di sini, masih punya anak kecil. Ya suaminya bersalah, tapi kan istri sama anaknya mah tidak bersalah. Nggak tahu. Ya. Udah semangat tetehnya, semangat. Ya, kan harus dihadapi. Ya. Udah semangat. Yuk ke bapak. Sok sini, tok teh. Salam ke bapak. Udah semangat tetehnya ya, semangat. Kalau Heru teh dulu pekerjaannya apa? Ya, Jualan es di sekolah. jualan es di mana? Di sekolah karena motor gitu. Di sekolah pakai motor. Pakai pakai non wadah gitu, pakai Tembok. termos, es tembok. Heeh. Asalnya jualan es. Jualan non di Cilor. Heeh. Oh, artinya penjual keliling di sekolah, terus keliling ke daerah lain. Nah, kemudian Teteh dapat kabar Heru ditangkap Polda kapan? Kemis. Hari Kamis tanggal seminggu ke belakang. Waktu ditangkap apa katanya? Nggak ngasih kabar. Nggak ngasih kabar. Nah, sebelumnya Heru itu beli motor dari siapa? Tidak tahu, saya cuma jarang ngobrol. Oh, jarang ngobrol. Jadi Heru mah Heru tidak cerita beli motor, tidak. Kan kalau pengakuan di saya, Heru beli motor, kemudian Heru nganterin motor curian ke penadah, kan itu dibayar 300.000.
Itu. Jadi tidak cerita apa-apa. Jadi peristiwa sampai hari ini Heru ditahan, Teteh tidak tahu. Tidak tahu. Kalau Nah. tahu kemarin pas ada Nah. di surat pos. Kejadian sebelum Heru ditahan karena dianggap sebagai penadah motor curian, itu dia dagang sampai kapan? Dagang mah paling Pak murah ke Bukan, anak kan ditahan nih. oh, Pada waktu ditahan posisi masih dagang tidak? lagi libur. Kan libur sekolah. Karena libur sekolah. Libur sekolah kan dia sekolah kan sekolah udah masuk hampir 1 bulan. Jadi dagang guysnya pas anaknya sendiri ambil lagi dari Ya orang. bukan. Sebulan yang ke belakang kan sekolah sudah masuk. Artinya pada waktu sekolah masih sudah mulai masuk, Heru sudah dagang belum? Masih dagang nggak? Masih. Masih dagang. Masih dagang. Berhenti dagang terakhir kapan? Pas libur sekolah. Kan udah masuk. Sudah masuk. Sejak libur sekolah nih, libur sekolah sampai masuk sekolah lagi nggak dagang. Oke, sejak libur sekolah sampai masuk sekolah lagi nggak dagang. Gini, Teteh terbuka sama saya. Kalau Heru adalah jaringan kejahatan, saya lepas nggak akan bantu. Tapi kalau Heru jadi misalnya karena ketidaktahuannya kayak kasus di Garut yang dulu, gitu loh, gitu kan? Nah, karena terpaksa ada sesuatu yang harus diselesaikan, misalnya 300.000 karena apa? Karena tidak punya beras, saya mau bantu. Tidak terbuka Pak. Jadi saya mau bantu. Jadi kalau kasus kejahatan karena memang dia profesinya sebagai penjahat, saya nggak akan bantu. Tapi kalau pertama dia melakukan kejahatan karena terpaksa dan tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada unsur yang mengakibatkan kematian orang lain, hanya jadi tukang tenyaho atau juk-juk sinangan terken motor we, padahal motornya hasil curian, saya akan bantu. Ada yang disebut dengan restoratif justice. Gitu loh. Makanya kan saya penting dengar pernyataan keluarganya. Ya. Jadi dulu terpakan Sok, siapa yang bisa jelasin seorang? Sok. yang dipakai dagang mah motor yang butut lah gitu misalkan banyak. Sok sini tetehnya, sok sini. Yang dipakai jalan terus akhirnya teh kan Sini, ini tetehnya sebelah sini. yang dipakai dagang menjadi motor butut tuh gitu Pak ya buat Heru jualan dagang. ya dagang Pakai motor butut. Nah. Motor butut ada suratnya. nggak tahu Pak itu mah soalnya jarang ngobrol walaupun ke adik ya jarang iya Teteh tahu nggak motornya yang butut yang dipakai jualan ada suratnya nggak? Nggak tahu. Oke. Teteh nggak tahu motornya ada suratnya atau tidak. Nah, motor butut yang dipakai dagang sekarang ada. nggak ada udah dijual Kemana? dijual Oke. Asalnya Heru dagang, pakai motor butut. Terus motornya dijual. ya, jadi kan kalau nganterin sekolah suka bingung gitu motor satu mah jadi inisiatif mau beli motor yang jag-jag lah kalau kata Sunda mah buat ini nganterin anaknya bolak-balik Anterin anaknya bolak-balik. Sekolahnya buat di yang mana? ini buat di Cikareo yang barusan di MI Jalan kaki nyampe dong. iya tapi ya tadi Hati tidak hamil. Ya, oh lagi hamil Punten. Ini yang harus dibenerin. Sekarang itu orang ke sekolah jaraknya deket juga harus pakai motor. Jarang mau yang jalan kaki. Bener kan Bu? Kan sekolahnya deket, saya juga jalan kaki barusan kan. Artinya sebenarnya jarak sekolah deket. Tapi Heru ingin nyenengin istrinya. Ingin beliin motor. Itu ya. Karena motor yang satu dipakai dagang. Nah terus oke. Itu masalah yang lain. Terus Herunya nyari motor. Nyari motor kemana? nggak tahu sama ini Oh, sama teteh nyari motornya Heru kemana? Ya? Pernah sekali dapat motornya? Nggak, saya tanya ke teteh, motornya dapat nggak? Dapat. Motornya ada suratnya? Ada STNK-nya. BPKB nggak ada? Harganya berapa? STNK terus ditebus beli ke itu ke bank jadi komplit Oh iya, artinya motornya digandeng BPKB-nya. ya terus ditebus Nah, terus ditembus akhirnya dapat BPKB dan STNK. Artinya motornya sah, bukan hasil curian. ya.
Dipakai sama Teteh. Harganya berapa motornya? Harganya dari 12 juta. 12 juta. Ya, motor komplit 12 juta mah. Dipakai Pakai dulu ya. normal. Terus kemudian Ditukar. motornya, motor yang 12 juta itu uang yang 12 juta itu Heru membeli motor hasil apa uangnya? Ya? Bukan? Hasil dagang. Hasil ngumpul-ngumpulin Iya. tiap hari. Oke. Terus setelah punya motor yang 12 juta terus apa lagi? Sudah. Motornya ada yang 12 juta sekarang. Udah ada. Kemana? Dari tuan. Oh, motornya kemudian dijual lagi. Kapan itu dijual lagi? Udah lama, Udah lama. Dijual lagi, uangnya dipakai sehari-hari. oh, kebutuhan sehari-hari. Oke. Pakai makan sehari-hari lah habis. Iya. Terus kemudian kumaha deui teh? Terus kemudian gimana? Dari situ mah nggak tahu. Nggak tahu. Dagangnya juga jadi pinjem motor. Oke. Oke, Heru itu jual motor. Asalnya ini teh usaha teh mapan ya? Iya. Asalnya usaha lancar. Sampai bisa beli motor dong. Kalau orang usaha sampai bilang beli motor kan lancar. Ya kan teh? Lancar teh. Kan bisa beli rumah. Ini mah rumah beli mah dari dulu Pelayaran. Asalnya kerjanya di pelayaran. Ya, pelayaran laut. Yang kerja di pelayaran siapa? Heru. Ya. Oh, Heru Nikah tuh sama ini Oh, Sebelum sebelum nikah. nikah teh kerjanya di pelayaran. di tanah di sini. Di tanah di sini bangun rumah. Setelah bangun rumah jadi jualan es. Kemudian jualan es juga waktu awal lancar sampai bisa beli motor. Kemudian motornya dijual. Alasannya untuk sehari-hari. Tapi Herunya berhenti dagang. Berhenti dagang. Heru main judol nggak? Nggak ya? Pinjol nggak? Nggak. Terus berhenti dagang. Setelah itu dagang lagi nggak? Ya? Nganggur. Ya. Berarti berhenti dagangnya udah lama dong. Dari pas libur sekolah sebulan ke belakang. Jual motor kapan? Jual motor itu makan Udah lama. yang butut teh apa yang butut dibeliin jadi yang baru. Gitu yang itu teh yang Yang butuh dijual. dibeliin yang baru. Sisanya dipakai. Kan itu 12 juta beli motor katanya dulu. Iya dulu udah lama Pak. Ya. Waktu dulu. Enggak, maksud saya harus terus terang. Halo? Ya. Jadi jual motor yang baru tuh sudah lama. Kemudian beli motor lagi nggak? Kata Teteh katanya kan dagang pakai motor. Iya kan udah enggak bisa jual lagi bisa. Apanya? Motor ya. Motornya? Ya udah. Jadi nggak dagang berapa lama? Oh, udah kemarin ya udah libur sekolah. Berarti baru libur sekolah mah Teh. Libur sekolah mah berarti baru 2 bulan yang lalu. Libur sekolah kan bulan Juli. Libur sangen. Kan bulan Juli. Berarti sejak Juli tidak dagang. Selama sejak Juli tidak dagang itu, suaminya kenapa sampai berhenti dagang? Tidak tahu. Nggak tahu. Oke. Kemudian setelah tidak dagang itu, terus suaminya usaha apa? Jarang ngobrol sama saya. Nggak, saya nanya usahanya apa? Ya, nganggur Nganggur. Ketika nganggur itu kehidupan Teteh dari mana? dari ada uang bisa ya. Uang sisa dari jual motor. Iya anu komplit. Anu komplit. Oke. Nah, kasus yang motor yang sekarang kemudian disita itu apa? Tahu? Teh barangkali tahu? Nggak tahu sih, soalnya saya mah kebanyakan di rumah mama. Jadi di sini mah kalau malam mau tidur di rumah, kalau siang mah di rumah mama bantuin kakak di luar. Jadi jarang, walaupun saudara gitu tapi jarang interaksi. Oke. Karena sama istrinya. Ya, barangkali Teteh tahu yang suami ini sekarang, saya pengen tanya, kan udah ketemu sama suami sejak ditahan belum? Udah tapi Sudah. Oke.
ketika teteh ketemu sama suami waktu sudah ditahan itu, dia cerita apa ke teteh? Nggak cerita apa-apa. Ketemu juga kan susah. Masih di dalam. Di dalam. Nah kemudian motor yang dibawa oleh suami motor siapa? Nggak tahu. Jadi teteh mah yang kasus suami yang dialami tidak tahu aja. Tapi yang jelas itu karena faktor berhenti jualan. Bukan, bisa begini teh. Suami teteh sampai ikut terlibat dalam pencurian kendaraan bermotor itu sebagai orang yang bertugas membawa motor hasil curian, itu mungkin karena faktor berhenti jualan. Tidak tahu. Oke. Gini, suami teteh sampai terlibat itu karena faktor nganggur berhenti jualan bukan? Oke. Sebelum ditahan suami teteh ngasih duit nggak sama teteh? Berapa? Nggak ngasih. Sebelum suami teteh ditahan, teteh ngasih uang nggak sama teteh? Berapa? 1 juta. 1 juta. Kemudian nggak cerita bahwa itu uang hasil apa? Ya teh sibuk teh? Sibuk? Jadi nanyain itu punya anak bayi pak. Siapa? Ya. Oh, Bu Jikareo. Nah sekarang jadi gini sok teh sini. Sok. Jadi teteh nggak tahu di kasus ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya terpendiem. Kalau ditanya juga. Saya tuh gini loh teh, maksud saya. Saya itu kan kesini ingin juga karena ketemu nih ada warga Jabar nih ditahan karena nyurinya bukan pembunuhan, tapi dianggap sebagai bagian dari kejahatan. Saya itu kalau bagian dari kejahatan karena keterpaksaan, gitu loh, terpaksa karena tidak punya beras, terpaksa karena istri di rumah sakit, terpaksa karena istri melahirkan, terpaksa karena orang tua sakit, saya mau bantu, bukan karena pekerjaan. Gitu loh teh, makanya saya kan butuh teteh ini terus terang nih. Beda orangnya, pendiam. Bukan begini. Nggak tahu saya juga kalau mau nanya informasi. Kan kayak kasus Garut saya pernah nanganin dulu. Orang beli motor gini, dia ini kerja gajinya 1,5 juta di konveksi. Kemudian dia di media sosial ada tayangan jual beli motor. Kemudian akhirnya dia membeli motornya 1,5 juta. Kemudian ternyata motornya hasil curian, tapi dia tidak tahu bahwa itu hasil curian. Itu kan bebas sekarang, bahkan dapat pekerjaan. Nah, maksud saya kakak teteh teh ini melakukan kejahatan teh karena terpaksa di rumah tidak ada beras. Mungkin terpaksa. Hah? Anaknya jajan. Ya, karena untuk memenuhi tuntutan kebutuhan keluarga, ya kan? Nah, karena belum sampai pada tingkat terpaksa menurut saya sih ini. Karena teteh tidak dalam keadaan sakit. Tidak dalam keadaan melahirkan. Jadi memang mencuri. Guguran Pernah saya guguran harus dulu. Enggak kemarin sebulan ke belakang lagi libur sekolah teknik. Yang keguguran siapa? Saya kan bulan kemarin Di rumah tetes Guntur. sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Oke, pertanyaan berikutnya. Waktu teteh keguguran di rumah sakit, yang bayar rumah sakitnya dari apa? Pakai BPJS? Pakai BPJS? Pakai BPJS. BPJS-nya berarti nggak bayar dong. Nah, berarti bukan karena keterpaksaan itu. Gitu. Nah sekarang gini, suaminya ditahan kan? Iya. Mungkin karena punya cicilan motor besar cicilan motornya. Ya mungkin terpaksanya punya cicilan. Katanya beli motornya tadi 12 juta. Yang itu teh yang dulu nggak beli dari orang. Terus ini inisiatif sama akhirnya teh dari dealer. Jadi dipakai DP sama punya angsuran sekarang. Kan sudah punya motor yang 12 juta. Kan dijual.
dulu mah. Jadi beli yang itu mah ada platnya dari Bandung. Jadi Oh, terus oke, motornya dijual, terus beli itu kredit. nanyuk lagi DP. Motornya baru. Ini gaya hidup. Nah, kalau menurut saya, punten ya, kelihatannya ini gaya hidup. Tidak punya kemampuan tapi memaksakan. Gitu karena tadinya biasa di pelayaran. Uangnya lumayan. Nah, di pelayaran tuh biasanya kan gaya, karena capaian pendapatan uangnya tinggi, biasanya juga gaya hidupnya agak lumayan. Kelihatannya masih ke bawah. Gitu, ya kan? Dalam posisi, nah sekarang gini. Kan suaminya udah ditahan nih. Sekarang kehidupan teteh yang jamin siapa? Meminta bantuan mama. Makan dari siapa? Sama di Cikareu. Mama Oh iya, sok kemarin itu. nangis mah. Iya, sok. Ya. Kemarin nangis. Ya udah, Mama. udah aman, nggak ada masalah. Ya, ibu sakit, sok nahin, sakit. Wah, siap. Sok nangis, sok calik, ibu. Ya. Jadi yang mamahnya kerjanya apa? Bantu biayanya sekarang? Dagang warung. Dagang warung. Jadi yang membiayainya mamahnya dari ngewarung. Oke. Beras mah masih cukup. Makan masih cukup. Anaknya tradisinya jajannya sehari berapa? Ya? Hah? 40-50 jajan. Sehari. Jajannya terus-terusan jajan. Ini faktor. Itu Pak anaknya jadi tantrum Pak dari Kalau bayi di jadi salah anak cewek satu-satunya cucu cewek baru satu itu yang Oh. lain mah cowok-cowok Jadi manja anaknya. ya cewek jadi berasa manja Jadi obo anak tantrumnya perempuan. Pak sampai Boleh kaki jajan nangis sama kampekon. marah apa we ditendang Ya itu dampaknya begini. tantrum banget Jadi jajannya 40.000 sehari. Dagang naon di Garut. 40.000 sapoe bisa bangkrut, atau dagang keliling mah. Ya kan artinya kalau jajan anaknya 40.000 sehari, penghasilan bapaknya harus 200.000 sehari baru kuat. Boga hasil 50.000, aja 40.000 mana kerbea? sedangkan jualan es juga Pak dari orang lain ngambil lagi bukan modal sendiri Oke. Nah, bisa nggak sekarang anaknya dididik berhenti jajan? Kurangi. Berhenti, jangan kurangi lagi. Nah, terus kalau 40.000 sehari yang kuat siapa? Dan ibu lagi ngawarung berat atau 40.000 sehari? Oh. jadi nangis Bu, atau sudah sedang sedih. Iya. Kan Abi mah, jadi begini Bu, saya datang ke sini. Kalau ini misalnya terlibat kejahatan karena terpaksa, karena keadaan mendesak, sakit, keluarga di rumah tidak punya beras, saya akan bantu. Gitu loh Bu, gitu loh. Tapi perlu semua orang terbuka, jangan tertutup. Gitu, makanya saya nanya, oh ini faktornya apa sampai nyuri, atau sampai ikut menjadi penadah, atau sampai ikut terlibat dalam jaringan kejahatan pencurian motor. Bisa jadi kan karena salah satunya tuntutan jajan anaknya yang tinggi. Berarti motor dijual ge dipakai jajan tiap hari uangna. Gak bisa menghindar bapaknya, harus diikutin. Dia nangis. Ya biarin aja, suruh nangis, kunci aja di kamar, suruh nangis. Tapi kan makin lama akan makin berat kalau seperti ini. Ya udah, gini. Saya kalau nitip uang pasti habis untuk jajan. Nah sekarang gini, ini kan yang diperlukan agar ini berputar, ya. Bu, ibu ngewarung. Yang ngewarung siapa? Kalau ini mah kan nggak bisa usaha. Bisa usaha nggak?
gitu baru warung-warungan, warung kecilan, ada jajanan anak-anak. Makanya itu juga. Enggak, saya kan lagi berpikir nih, kan Teteh harus makan, anak-anaknya harus makan. Tapi kalau saya ditipin duit sebulan pasti habis, karena anaknya jajannya tinggi dan Teteh nggak bisa mengendalikan. Gitu loh. Saya lagi berpikir nih, di saya ada 10 juta. Tapi ini duit harus muter. Ke mama tuh ya, mungkin dari baktinya. Gitu. Ya. Jadi ke mama. Udah, saya nitip di ibu 10 juta untuk modal dagangnya tambahin. Gitu ya, Pak. Tapi pesen satu anaknya nggak, cucunya nggak boleh dikasih uang jajan. Kan baik, cari dia. Ibu mau milih, oh anak nangis seminggu kemudian sadar, atau memilih diikutin sampai dia nanti besar kemudian semakin membebani semuanya. Kan ibu belajar agama. Kasih makanan sih warung. Ada nggak cerita Nabi Khidir anak kecil dibunuh? Bukan dibunuh tuh bukan dibunuh di paehan, tetapi perilaku anak yang buruk mumpung masih kecil harus dihentikan. Gitu, ya. Gitu. Nih saya nitip 10 juta. Ya. Ya, Bu. Mama menangis wae, Pak. Ya, udah jangan dipakai untuk pengacara segala macam, jangan. Untuk modal. Itu mah biarin berusaha. Ya, sok nuhun-nuhun, Bu, ya. Gitu. Sanggup nggak? Teteh sanggup nggak mengendalikan anaknya? So. Kalau Ya. ayahnya mah suka manja, Pak. Ya iya, nah biasa. Saya ini punya anak perempuan. Iya, kalau ke bapaknya sih, Pak. Iya. Tapi saya berani sama anak saya tuh bentak. Ya sama yang juga pengen itu pengen ini. Tapi kalau menurut saya itu jelek bagi kehidupannya, saya nggak kasih. Kita ini jadi orang tua lebih baik memilih anak kita nangis menjerit-jerit, kemudian sembuh penyakitnya daripada kemudian kita ikutin, tapi kita ngikutin jadi racun bagi kehidupan. Ya. Gitu ya, Bu. Ibu ya, saya tidak ada maksud apa-apa, saya mah kesini karena warga Jabar ini. Panjang suara, Amin. sehat, sing jemar. Semua Ayo, kita mah nggak ada tujuan apa-apa. Setiap orang. Ini saya sudah bertemu dengan istri dari suaminya siapa? Heru, dan ini ibunya nangis terus. Nah kan Heru ini kemarin saya ketemu di Polda, terlibat dalam kasus penadahan kendaraan bermotor hasil curian. Ini saya dalam rangka bagaimana menelusuri apa sih yang menjadi faktor penyebabnya. Nah ternyata faktor penyebabnya itu satu, berhenti dagang. Biasanya dagang keliling. Ya, sebelumnya hidupnya mapan, punya motor, punya rumah, karena dulu suaminya kerja di pelayaran. Nah, ada faktor yang memicu Heru mungkin berbuat tindak pidana itu adalah tradisi anak perempuannya jajan. Sehari rata-rata berapa teh? 20 sampai 40 ribu. Kadang-kadang cuma rata-rata 20. Tapi kalau tidak jajan, anaknya ngamuk. Apa namanya teh? Tantrum katanya, ya. Jadi pertama nih ibunya, karena yang nanggung sekarang kehidupannya ibunya nih bagi istri dan anaknya. Jadi modal warungnya saya tambah biar warungnya bisa berkembang dan hasil dari warungnya untuk ngasih makan anak dan menantu. Tetapi dengan satu catatan, tidak boleh untuk jajan cucu karena itu racun. Ya, Bu ya, sehat selalu ya. Ya, sehat selalu, sehat selalu. Ya, terima kasih Ibu. Hapunten abdi ka dieu. Iya. Hatur nuhun, abdi meta hungkul. Mudah-mudahan Heru sing ngediringankeun hukumanana. Da sanes pembunuhan dan ya penada itu pun bukan besar. Dia dapat upah katanya 300.000 berapa ya. Yang kedua tetehnya semangat dan belajar wirausaha. Teteh lulusan apa? SD. Nggak apa-apa lulusan SD. Mau kerja di pabrik di sini? Iya, Pabrik sepatu, pabrik sepatu.
cuanki. Oh, sudah kerja? Iya, paling sering cuan. Kalau yang dekat mah pabrik cuanki di sini mah bacakannya. Sabaraha gajinya? 30.000. Ya lumayan yang jajan budak. Enggak, kalau pabrik sepatu sebelah situ kan ada. Ah, tapi sekolah ijazahnya SD-nya. Iya. Oh, SMP mah. Jadi ART? Sering apa? Kurang kali. Hah? Ya udah, Teteh berpikir dulu ya. Murah kali. Ya, siap non. Ya, non. Siap non Teh. Sehat. Non ya. Apa yang Islam? Amin. Ya.